Departemen Perang Amerika Serikat mengumumkan langkah besar dalam pengembangan kekuatan militernya dengan meluncurkan program dominasi drone, sebuah inisiatif untuk mempercepat pengerahan drone serang satu arah berbiaya rendah dalam jumlah masif. Dalam keterangan resmi Pentagon, program tersebut kini memasuki fase I, dengan melibatkan 25 perusahaan yang diundang untuk berkompetisi, termasuk 2 perusahaan asal Ukraina. Program ini dirancang untuk membangun persenjataan drone dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pentagon menargetkan mampu mengerahkan ratusan ribu drone bersenjata pada tahun 2027, dengan uji terbang awal dijadwalkan mulai Februari mendatang. Pemerintah Amerika Serikat juga menyiapkan kontrak prototipe senilai sekitar 150 juta dolar Amerika Serikat sebagai tahap awal pengadaan. Fokus kecepatan dan skala besar. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan bahwa pendekatan baru ini bertujuan memangkas birokrasi yang selama ini menghambat inovasi militer. Kami membeli apa yang berhasil, cepat, dalam skala besar, dan tanpa penundaan birokrasi, ujar Hegseth dalam memo internal yang dikutip Departemen Perang Amerika Serikat. Pernyataan tersebut menandai perubahan signifikan dalam cara Pentagon mengelola pengadaan persenjataan. Selama ini, proses pengembangan senjata Amerika Serikat dikenal panjang dan mahal, seringkali tertinggal dari realitas medan tempur. Belajar dari perang di Ukraina. Pengumuman ini sekaligus menggarisbawahi upaya Amerika Serikat untuk mengejar ketertinggalan dalam peperangan drone, khususnya setelah konflik di Ukraina memperlihatkan efektivitas penggunaan drone murah dalam skala besar. Operasi militer Rusia dan Ukraina menunjukkan bahwa drone komersial yang dimodifikasi mampu menghancurkan peralatan militer bernilai jutaan dolar dengan biaya yang jauh lebih rendah. Serangan presisi berbasis drone kini menjadi elemen utama pertempuran modern. Para analis menilai konflik tersebut telah membuka kesenjangan antara doktrin militer tradisional Pentagon dan kenyataan di medan perang saat ini. DPR Amerika Serikat usulkan cabang drone baru. Dorongan terhadap modernisasi ini juga terlihat di ranah legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Amerika Serikat mengusulkan pembentukan cabang drone khusus dalam Angkatan Darat Amerika Serikat. Inisiatif tersebut tercantum dalam rancangan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahun fiskal 2025 yang tengah dibahas oleh Komite Angkatan Bersenjata DPR. Tujuan pembentukan cabang baru ini adalah untuk memprofesionalkan operasi drone, menyelaraskannya dengan disiplin militer lain seperti infanteri, artileri, dan angkatan udara, serta menjawab kompleksitas medan tempur modern. Hilangnya kabut perang. Konflik modern, khususnya di Ukraina, juga mengubah konsep klasik dalam ilmu militer yang dikenal sebagai kabut perang, kondisi ketidakpastian informasi di medan tempur. Penggunaan besar-besaran drone pengintai murah telah membuat hampir seluruh wilayah pertempuran dapat dipantau secara real-time. Keberadaan mata di udara yang terus-menerus membuat pergerakan pasukan dalam jumlah besar semakin sulit disembunyikan. Akibatnya, pola perang pun berubah. Operasi skala besar dengan divisi dan korps, seperti yang lazim pada Perang Dunia Kedua, mulai tergantikan oleh kelompok kecil yang bergerak cepat, didukung artileri jarak jauh dan drone pengintai. Sirkuit pengintaian dan serangan presisi. Baik Rusia maupun Ukraina kini mengandalkan apa yang disebut sirkuit pengintaian dan penembakan. Begitu target terdeteksi oleh drone, serangan presisi dapat diluncurkan dalam hitungan menit, bahkan detik. Model pertempuran ini menekan biaya sekaligus meningkatkan efektivitas, menjadikan drone sebagai salah satu alat tempur paling menentukan di era modern. Pentagon mengakui bahwa pendekatan ini menuntut perubahan mendasar dalam doktrin militer Amerika Serikat, yang selama puluhan tahun berfokus pada keunggulan teknologi mahal dan dominasi udara konvensional. Tantangan etika dan strategi. Meski dipandang efektif, penggunaan drone secara masif juga memunculkan tantangan baru, mulai dari etika penggunaan senjata otonom hingga risiko eskalasi konflik. Sejumlah pengamat militer di Amerika Serikat mengingatkan bahwa kecepatan inovasi harus diimbangi dengan kerangka hukum dan kendali manusia yang jelas, agar teknologi tidak melampaui batas pengambilan keputusan militer yang bertanggung jawab. Namun, Pentagon tampaknya menilai bahwa ketertinggalan teknologi justru membawa risiko yang lebih besar. Menyongsong wajah baru perang modern. Dengan program dominasi drone, Amerika Serikat mengirimkan sinyal kuat bahwa peperangan masa depan tidak lagi ditentukan oleh jumlah tank atau pesawat tempur mahal, melainkan oleh kecepatan adaptasi, skala produksi, dan kecerdasan pemanfaatan teknologi murah. Langkah ini sekaligus menandai pengakuan bahwa perang modern telah berubah secara fundamental dan negara yang gagal beradaptasi berisiko tertinggal di medan tempur global.